kita akan mempelajari materi mengenai perencanaan produksi massal, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Baiklah, yang pertama itu tentang produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat ataupun faedah baru. Manfaatnya bisa saja manfaat bentuk, manfaat waktu, ataupun manfaat tempat. Dan adapun tujuan dari produksi, yang pertama yaitu menghasilkan barang atau jasa. Tentu saja produksi kita akan menghasilkan suatu produk. Contoh saja pemerah susu. Maka seorang pemerah susu akan memproduksi sebuah susu, yang kemudian produknya itu susu yang akan dijual kepada konsumen atau akan dipasarkan. Dan juga penjahit akan memproduksi sebuah baju. Jadi produknya adalah sebuah baju yang akan kemudian dipasarkan kepada konsumen. Dan yang kedua yaitu tujuan dari produksi yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kenapa? Karena kebutuhan kita akan terpenuhi dengan adanya produksi. Misalnya dengan adanya produksi sayur, kita bisa makan sayur. Dengan adanya produksi padi, kita bisa makan nasi. Yang berikutnya yaitu meningkatkan nilai guna barang. Apa artinya? Misalnya saja ketika suatu kayu gelondongan dijadikan kursi, maka nilai manfaatnya akan bertambah atau nilai gunanya akan bertambah. Apalagi tujuan dari produksi yang berikutnya yaitu menambah keuntungan ataupun mendatangkan keuntungan. Ketika kita sudah memproduksi suatu barang, kita akan menjualnya, maka di situ kita akan mendapatkan keuntungan ataupun pendapatan. Dan yang tujuan produksi yang lainnya yaitu meningkatkan lapangan usaha. Dengan adanya kegiatan produksi, maka suatu proses produksi akan membutuhkan sumber daya manusia. Maka di situ akan terbuka lapangan pekerjaan untuk manusia-manusia yang pengangguran. Baiklah, karena kita membahas tentang produksi, maka kita juga harus mengetahui proses produksi berdasarkan caranya. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu proses produksi jangka pendek, di mana proses produksi jangka pendek ini berlangsung secara cepat dan langsung. Artinya ketika produk kita produksi, maka bisa langsung kita pasarkan kepada konsumen. Misalnya saja dalam pembuatan makanan, bikin bakso, nasi goreng, ataupun pisang goreng. Berikutnya yaitu proses produksi jangka panjang. Berlawanan dengan jangka pendek tadi, maka jangka panjang memerlukan proses yang panjang. Contohnya saja dalam menanam padi. Menanam padi mulai dari proses penanamannya hingga proses panen itu memiliki waktu yang cukup lama. Selain menanam padi, juga bisa dalam pembuatan rumah. Yang ketiga yaitu proses produksi terus-menerus ataupun kontinu, yaitu proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi suatu barang yang jadi. Jadi bahan tersebut melewati tahapan-tahapan dari proses mesin secara terus-menerus untuk menjadi suatu barang jadi. Contohnya saja dalam proses memproduksi gula ataupun kertas, misalnya kertas dari penebangan pohonnya hingga penghalusannya, memutihkannya hingga menjadi kertas. Berikutnya yaitu proses produksi berselingan. Di sini proses produksinya misalnya saja pada pembuatan mobil. Jadi pada pembuatan mobil ini kita melakukan sebuah penggabungan dari beberapa unitnya menjadi satu hingga menjadi suatu mobil yang utuh, mulai dari kerangkanya, bannya, kemudian akan digabung menjadi satu. Faktor produksi. Faktor produksi yang pertama yaitu faktor produksi alam. Jadi faktor-faktor produksi ini adalah apa saja yang akan menunjang kegiatan produksi kita yang bersumber dari alam. Misalnya saja air, hujan, hasil hutan ataupun hasil lautan. Dengan adanya faktor produksi ini, dia juga akan menambah nilai guna pada suatu barang ataupun nilai tambah pada suatu barang. Misalnya saja dalam kita memproduksi suatu padi, maka faktor produksi alamnya bisa berupa air, hujan, tanah, ataupun iklim. Maka dengan adanya tanah atau tanah yang subur, maka itu akan membuat hasil padi kita menjadi lebih baik. Itu maksudnya faktor produksi juga menambah nilai guna atau
nilai tambah pada suatu barang. Dan yang berikutnya yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal bisa berupa aset ataupun uang. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang bentuknya berupa tenaga kerja manusia atau lebih kepada sumber daya manusianya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi dalam menghasilkan suatu produk ini. Dan yang berikutnya, faktor produksi modal ini lebih ke aset seperti uang ataupun bangunannya. Dan yang berikutnya yaitu faktor produksi keahlian atau skillnya. Bisa itu kepada skill dalam teknik dia memproduksi ataupun skill dia dalam memanajemen. Berikutnya kita akan membahas produk. Apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan ataupun konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan ataupun kebutuhan, ataupun juga bisa disebut sebagai hasil dari kegiatan produksi. Misalnya saja contoh produk makanan, somai, seblak, ataupun jasa seperti jasa pengiriman, JNT, JNE dan sebagainya. Berikutnya, karakteristik produk. Apa itu karakteristik produk? Karakteristik adalah segala sesuatu yang ciri khas atau kelebihan dari produk kita. Apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya yang sudah ada di pasaran. Jadi pada produk ini kita harus menonjolkan apa saja keunggulan dari produk kita. Berikutnya, atribut produk adalah segala sesuatu yang melekat pada suatu produk. Misalnya saja yang pertama, merek. Merek adalah sebuah nama ataupun tanda, lambang ataupun desain atau kombinasi simbol yang ada pada produk kita. Itu bisa dilihat kepada kemasannya. Merek biasanya itu seperti Adidas, Nike dan sebagainya. Yang kedua, kemasan. Kemasan termasuk kepada atribut produk, di mana dia akan melindungi produk kita dan bisa menarik konsumen dari desain-desainnya. Yang ketiga yaitu label, yaitu sebuah penanda yang ditempelkan pada suatu produk kita nantinya. Label terdapat biasanya di bagian belakang produk kita ataupun kemasan kita. Keempat yaitu layanan pelengkap. Ini berisi informasi ataupun bentuk layanan yang akan diberikan oleh produsen kepada konsumen nantinya. Dan yang berikutnya yaitu jaminan ataupun asuransi. Biasanya ketika kita membeli HP pasti ada asuransi ataupun jaminan dari suatu produk tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang jasa. Jasa adalah segala aktivitas yang diberikan atau yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang tidak berwujud, tidak bisa kita sentuh ataupun tidak bisa kita raba, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan. Ada yang bisa menyebutkan contoh jasa? Contohnya itu jasa travel, jasa kereta api. Berikutnya tentang karakteristik jasa. Yang pertama, karakteristiknya tidak berwujud. Apa artinya? Jadi produk jasa ini tidak bisa kita lihat seperti produk barang pada umumnya, dan tidak bisa kita cicipi, tidak bisa kita sentuh seperti yang dapat kita rasakan pada produk pada umumnya, tetapi bisa kita rasakan manfaatnya. Berikutnya, tidak dapat dipisahkan. Apa artinya tidak dapat dipisahkan? Jadi di sini maksudnya jasa yang ditawarkan juga harus diterima langsung oleh konsumennya. Jadi pada saat jasa ditawarkan, dia berada satu tempat dengan konsumen, bukan seperti barang ketika tempat produksinya dengan konsumen bisa berbeda tempat, tetapi bisa diterima oleh konsumen. Jadi jika konsumen ingin menerima jasa, ia harus berada satu tempat dengan orang yang atau badan yang memberikan
menawarkan jasa tersebut. Konsumen juga ikut ambil bagian atau partisipasi dalam proses penerimaan jasanya tersebut. Misalnya saja ketika ke salon, ia juga konsumen, ibu sebagai konsumen misalnya juga ikut ambil bagian. Misalnya ibu mau rambut yang sependek ini, maka jasa yang akan diberikan ke ibu adalah sesuai permintaan ibu. Yang ketiga yaitu heterogenitas, yang merupakan variabel non standar dan sangat bervariasi. Artinya karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia ataupun karyawannya dengan konsumen, dengan segala perbedaan harapan, persepsi yang menyertai interaksi tersebut. Dan berikutnya yaitu tidak tahan lama. Jadi artinya jasa tidak mungkin untuk kita simpan seperti produk barang, dan tidak bisa kita jual kembali. Karakteristik jasa yang lainnya yaitu bervariasi. Artinya karena tergantung pada siapa yang memberikannya serta kapan dan di mana diberikan, maka jasa sangat bervariasi.